Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farul Rozik dengan NIM F231-23036. Di sini saya akan mempresentasikan judul untuk ujian akhir semester dari mata kuliah metode penelitian, yang dimana saya mengangkat judul analisis spasio-temporal urban heat island atau UI dan hubungannya dengan karakteristik penutup lahan di Kota Palu. Yang pertama, latar belakangnya adalah urban heat island adalah fenomena meningkatnya suhu permukaan pada wilayah perkotaan akibat dominasi bangunan, minimnya vegetasi, dan perubahan penutupan lahan. Kota Palu sebagai kota berkembang pasca bencana 2018 ini mengalami perubahan tutupan lahan yang cukup signifikan, terutama perluasan area terbangun dan berkurangnya ruang hijau. Nah, kondisi ini mempengaruhi pola suhu permukaan, namun belum banyak diteliti secara detail menggunakan pendekatan penginderaan jauh pada 3 periode waktu. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis perubahan UHI dari 2015, 2020, dan 2025, serta hubungannya dengan dinamika penutupan lahan di Kota Palu. Selanjutnya, yaitu ada rumusan masalah, yang dimana ada 3 permasalahan yang ingin dicari tahu. Yang pertama yaitu bagaimana perubahan spasial dan temporal fenomena urban heat island di Kota Palu pada tahun 2015, 2020, dan 2025. Kemudian ada bagaimana hubungan intensitas UHI dengan karakteristik penutup lahan seperti vegetasi, area terbangun, dan badan air. Kemudian bagaimana perubahan penutupan lahan dari 2015, 2020, dan 2025 ini mempengaruhi pola dan intensitas UHI di Kota Palu. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini saya bagi menjadi 2. Yang pertama secara umum, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perubahan penutupan lahan ini mempengaruhi fenomena UHI di Kota Palu khususnya pada periode waktu dengan memanfaatkan analisis pengenderaan jauh dengan pendekatan spasial. Kemudian secara khusus pula penelitian ini menganalisis perubahan spasial dan temporal UHI di Kota Palu pada tahun 2015, 2020, dan 2025. Kemudian menilai hubungan antara intensitas UHI dengan karakteristik penutupan lahan seperti NDVI untuk vegetasi, kemudian NDVI untuk area terbangun, dan badan air menggunakan MNDWI. Selanjutnya ada menjelaskan pengaruh dari dinamika perubahan tutupan lahan terhadap pola dan intensitas UHI dalam 3 periode waktu analisis. Baik, selanjutnya ada tinjauan teori, yang dimana di sini ada beberapa teori yang relevan digunakan. Yang pertama ada teori dari Vogt dan Oke tentang UHI, yang mendefinisikan UHI adalah perbedaan suhu antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya akibat dominasi permukaan terbangun dan berkurangnya vegetasi. Kemudian ada NDVI, NDBI, dan MNDWI, merupakan indeks penutup lahan yang mempengaruhi permukaan tanah atau land surface temperature. Kemudian ada LST itu sendiri, yang dimana LST ini digunakan guna memahami pola panas kota dan merupakan dasar perhitungan UHI berbasis permukaan. Kemudian ada dari Langren pada tahun 1992 menjelaskan bahwa analisis spasio-temporal adalah pendekatan multidimensional yang menggabungkan ruang dan waktu untuk memahami dinamika objek geografis. Kemudian ada untuk hubungan statistik. Di sini ada 4 hubungan statistik. Yang pertama yaitu korelasi. Korelasi ini digunakan untuk melihat arah dan kekuatan hubungan antara variabel penutup lahan dan suhu permukaan UHI. Jika korelasi positif, maka satu variabel naik, variabel lain ikut naik. Dalam konteks penelitian ini, jika NDVI-nya rendah, maka LST atau UHI-nya itu naik. Itu merupakan hubungan negatif. Jika NDVI-nya naik, maka LST UHI-nya naik, merupakan hubungan positif kuat. Kemudian untuk hubungan statistik yang kedua yaitu scatter plot, yang digunakan untuk melihat pola hubungan secara visual antara indeks penutup lahan atau LST, yang dimana titik-titik yang membentuk pola linier itu menunjukkan hubungan kuat. Kemudian selanjutnya ada regresi linier yang memperkirakan pengaruh perubahan penutup lahan terhadap intensitas UHI, yang dimana model regresi ini menjelaskan seberapa besar variabel penutup lahan berkontribusi terhadap naik turunnya suhu. Kemudian untuk hubungan statistik yang terakhir ada koefisien determinasi atau R kuadrat, yang dimana R kuadrat menunjukkan seberapa besar variabel penutup lahan ini menjelaskan variasi suhu atau UHI, yang dimana jika R2 itu mendekati 1 maka penjelasannya sangat kuat. Jika R-nya itu rendah maka penjelasan lemah atau dipengaruhi faktor lain. Selanjutnya ada penelitian terdahulu, yang dimana ada 2 penelitian internasional
dan nasional. Internasional membahas tentang 30 megacity di dunia, kemudian ada tentang kota di Cina dan independensi badan air terhadap suhu, urbanisasi cepat memicu UHI, kemudian ada vegetation abundance terhadap elasti. Kemudian selanjutnya ada penelitian nasional yang dimana dilakukan di Makassar oleh Aliansyah pada tahun 2023. Ini menunjukkan peningkatan UHI akibat perkembangan area terbangun. Kemudian ada di Jabodetabek juga pada tahun 2021, kemudian di Yogyakarta pada tahun 2018, kemudian ada di Jakarta tahun 2019 tentang perubahan elasti, kemudian 2015 itu menunjukkan dinamika UHI multitemporal. Nah, selanjutnya ada kerangka pikir yang dimana kerangka pikir penelitian ini itu dimulai dari adanya perubahan penutupan lahan. Kemudian bagaimana perubahan penutupan lahan ini mempengaruhi kondisi termal. Nah, melalui hal itu maka perlu dianalisis melalui komponen penutup lahan berupa vegetasi, bangunan, dan badan air. Nah, ketiga komponen tersebut itu diukur menggunakan indeks NDVI, NDBI, dan MNDWI untuk menggambarkan kondisi permukaan secara kuantitatif. Lalu dari indeks tadi itu dikaitkan dengan hubungan elasti sebagai indikator panas permukaan. Nah, hasil dari tadi itu digunakan untuk melihat pola dan intensitas UHI serta perubahan panas kota. Kemudian dilakukan analisis spasiotemporal pada tahun 2015, 2020, dan 2025 untuk mengetahui bagaimana dinamika perubahan penutupan lahan mempengaruhi perkembangan UHI di Kota Palu. Baik, selanjutnya ada pendekatan penelitian yang dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif secara analisis spasial, dan variabel penelitian ini X-nya ada 3 dan Y-nya ada 2, yang dimana X-nya ini adalah NDVI, NDBI, dan MNDWI, kemudian Y-nya adalah LST dan UHI. Kemudian ada populasi dan sampel penelitian yang dimana populasinya ini mencakup seluruh wilayah administratif Kota Palu dan sampel berupa seluruh piksel citra Landsat yang berada dalam batas administrasi Kota Palu pada tahun 2015, 2020, dan 2025. Nah, selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian yang dimana SIN terbagi menjadi variabel, indikator, subindikator, dan item instrumen. Variabel yang pertama ada UHI yang terbagi menjadi 3 indikator: suhu permukaan, intensitas UHI, dan distribusi UHI. Kemudian ada subindikatornya yaitu elasti, intensitas suhu, dan persebaran hotspot. Kemudian ada item instrumennya yaitu perhitungan elasti dari band 10. Kemudian ada threshold kelas suhu dan ada peta elasti. Variabel kedua ada penutupan lahan atau land cover yang dimana indikatornya seperti saya bilang tadi ada vegetasi, area terbangun, dan badan air. Kemudian ada variabel perubahan spasiotemporal yang dimana indikatornya terbagi menjadi 2 yaitu perubahan penutupan lahan dan perubahan pola UHI. Kemudian ada variabel yang ketiga yaitu hubungan penutup lahan yang dimana indikatornya adalah korelasi dan pengaruh variabel. Subindikatornya antara lain NDVI terhadap elasti, NDBI terhadap elasti, MNDWI terhadap elasti, dan regresi linear. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data. Sebelumnya saya mohon maaf di sini salah penulisan judul yang dimana harusnya teknik analisis data. Mungkin langsung saja yang pada poin pertama yaitu pengolahan indeks penutup lahan yang dimana menghitung NDVI, NDBI, dan MNDWI untuk menggambarkan kondisi vegetasi, bangunan, dan air pada wilayah administratif Kota Palu. Kemudian ada perhitungan LST yang dimana mengubah data thermal citra menjadi suhu permukaan melalui langkah radiansi, kemudian dilanjutkan ke brightness temperatur, lalu dilanjutkan oleh koreksi emisivitas. Kemudian ada identifikasi UHI yang dimana mengelompokkan nilai LST menjadi zona panas untuk menentukan intensitas dan pola UHI. Kemudian ada analisis spasiotemporal yang dimana membandingkan kondisi tahun 2015, 2020, dan 2025 untuk melihat pola perubahan UHI dan penutup lahan. Lalu terakhir ada analisis hubungan statistik yang dimana hubungan statistik ini menggunakan scatter plot, korelasi, dan regresi untuk melihat hubungan NDVI, NDBI, dan MNDWI terhadap LST atau UHI. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.